Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalan, nama saya Risma Nobitasari dari kelas BAI 4B semester 4. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas UAS mata kuliah model pembelajaran yang diampu oleh Ibu dosen Ibu Nilna Azizatul Sufia MPD. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu model pembelajaran yang saya pahami selama di perkuliahan pada mata kuliah model pembelajaran, yaitu tentang PBL atau Problem Basic Learning. Tetapi sebelum memasuki penjelasan tentang PBL-nya itu sendiri, saya akan menjelaskan apa sih model pembelajaran itu. Tetapi menurut pemahaman saya model pembelajaran itu adalah gambaran atau rancangan tentang bagaimana proses pembelajaran itu akan dilakukan. Jadi simpelnya model pembelajaran itu menurut saya itu adalah suatu pedoman bagi guru dalam mengatur jalannya pembelajaran gitu. Karena kalau pembelajaran tidak dirancang dengan baik atau tidak dipikirkan, mungkin saja tujuan pembelajarannya itu tidak akan tercapai. Jadi sebelum guru ke kelas untuk menyampaikan materi, jadi guru tidak memikirkan materi apa yang disampaikan, tetapi harus memikirkan bagaimana cara menyampaikan materinya itu agar sampai ke muridnya. Nah, dari sini saya paham bahwa model pembelajaran itu bukan sekedar jarak guru mengajar saja, tetapi lebih ke bagaimana keseluruhan proses pembelajaran itu dirancang supaya siswa juga ikut terlibat dalam proses pembelajarannya tersebut. Nah, setelah saya memahami hal tersebut, saya juga melihat bahwa selama perkuliahan itu model pembelajaran itu bukan hanya satu, itu banyak. Jadi saya tidak akan mengatakan bahwa salah satu ada yang paling bagus dan ada yang paling jelek. Tidak, semua itu tergantung cara guru menyampaikannya. Tetap pada cara guru menyampaikannya, juga pada kan setiap materi itu berbeda-beda ya. Jadi guru itu harus bisa menyesuaikan materi ini disampaikan dengan cara apa, dengan model apa. Terus pastinya kan setiap materi itu punya karakteristik yang berbeda-beda ya. Bukan hanya pada karakteristik materi saja, tetapi pada kondisi siswanya gitu. Jadi kan siswa itu cara belajarnya itu berbeda-beda. Juga tergantung tujuan pembelajarannya. Nah, dari situ setelah saya melihat banyak sekali model pembelajaran yang bisa diterapkan pada proses pembelajaran, ada satu model pembelajaran yang menurut saya itu menarik, yaitu tentang model pembelajaran PBL atau Problem Basic Learning. Kenapa saya bisa mengatakan menarik? Karena dalam pembelajaran PBL ini siswa tidak hanya diberikan materi saja atau sekedar guru menjelaskan lalu siswa mendengarkan, tetapi mereka dituntut untuk memecahkan suatu masalah yang kemudian menjadi awal bagi mereka belajar. Nah, dari situ gitu. Jadi kalau saya membahas tentang PBL, yang saya pahami itu adalah secara sederhananya itu gini. Siswa itu diberikan masalah terlebih dahulu. Kemudian masalah itu oleh siswa itu dicari tahu apa sih yang menyebabkan masalah itu terjadi, apa sih solusi yang harus dilakukan agar masalah tersebut bisa dipecahkan gitu, atau bisa ditemukan solusinya. Jadi menurut saya itu PBL itu bukan hanya masalah gitu, tetapi proses siswa ketika mereka berusaha memahami dan menyelesaikan masalahnya tersebut. Jadi dari sini siswa itu akan berpikir kritis gitu. Mereka tidak hanya mendengar saja, tetapi mereka juga berpikir gitu. Misalnya saya kasih contoh gini. Misalnya guru memberikan suatu permasalahan
Oh iya, eh, pada PBL ini biasanya masalah yang diangkatnya itu adalah masalah kehidupan sehari-hari atau masalah yang nyata yang sering ditemukan gitu. Misalnya, guru memberikan suatu permasalahan yang sering terjadi di sekolah itu adalah banyaknya sampah di lingkungan sekolah misalnya. Jadi, pada awal pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran PBL ini, guru itu tidak langsung menjelaskan panjang lebar apa itu sampah, tetapi bisa bertanya kepada siswanya, misalnya kayak gini. Menurut kalian, kenapa sih sampah di lingkungan sekolah itu sangat banyak? Apa sih penyebabnya dan kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan agar sampahnya itu tidak banyak, misalnya begitu. Nah, dari situ kan siswa akan mencari informasi untuk memastikan jawaban mereka. Misalnya, ada yang menjawab mungkin tidak membuang sampah pada tempatnya atau tidak ada tong sampah. Nah, itu tuh dalam model pembelajaran based learning ini itu adalah pemicu untuk siswa belajar gitu. Jadi siswa itu tidak hanya diam, tapi ke siswanya itu berpikir gitu. Mereka belajar itu karena ada sesuatu yang mereka ingin cari tahu gitu. Nah, dari sini saya memahami bahwa PBL sebenarnya tidak hanya mengajarkan siswa tentang suatu materi saja, tetapi juga melatih melatih siswa untuk berpikir dan mencari tahu atau mencari solusi tentang masalah yang dihadapinya. Nah, dalam model pembelajaran based learning ini, peran guru itu hanya sebagai fasilitator saja dan membantu ketika siswa ada yang kesulitan gitu. Jadi pada model pembelajaran based learning ini bersifat di studi center atau berpusat pada peserta didik. Tetapi guru tetap penting, tetapi hanya sebagai fasilitator saja. Jadi guru memberikan arah dan membantu siswa ketika mengalami kesulitan, dan siswanya itu berpikir gitu. Tetapi bukan berarti semua dilakukan oleh siswa saja, tetapi kan ada guru gitu yang menjadi fasilitator. Jadi ketika muridnya mengalami kesulitan pada model pembelajaran ini, si muridnya bisa bertanya kepada gurunya. Nah, adapun tahapan pada PBL ini adalah yang pertama itu siswa diberikan masalah. Ketika sudah dipantik oleh gurunya, siswa itu harus mencari masalahnya, kemudian memahami masalah tersebut. Biasanya pada model pembelajaran based learning ini, yang saya pahami setelah perkuliahan itu, kita guru itu membentuk suatu kelompok, terus siswa itu berdiskusi dengan teman kelompoknya gitu. Itu yang saya pahami tentang PBL. Jadi bukan hanya pada proses pembelajaran based learning ini, kesiswanya itu bukan hanya dilatih untuk berpikir kritis saja, tetapi dilatih untuk bekerja sama sesama timnya gitu. Nah, balik lagi ke tahapan PBL yang pertama itu kan kita dihadapkan suatu masalah, kemudian siswa mulai memahami, disuruh untuk memahami masalah tersebut. Setelah itu untuk menyelidiki masalah tersebut. Jadi apa yang perlu mereka cari tahu dalam proses penyelidikan ini, bisa melakukan berbagai sumber gitu ya menurut saya. Entah itu dari buku, entah itu dari internet, ataupun dari media yang lainnya. Setelah tahap penyelidikan, pastinya sudah mengumpulkan informasi mereka yang didapat gitu. Jadi siswa kemudian mengembangkan dan menyampaikan hasilnya. Bisa
melalui presentasi dalam model ini. Jadi hasil yang sudah dibuat tidak langsung dianggap selesai. Guru dan siswa itu melihat kembali apakah solusi yang diberikan sudah sesuai, apakah ada kekurangan dan apa yang bisa diperbaiki. Itu adalah proses evaluasi yang terakhir, evaluasi dan refleksi. Nah, kalau saya rangkum gini, siswa diberikan masalah, terus disuruh memahami masalah tersebut, terus mencari informasi, terus berdiskusi, terus menemukan solusi, dan terakhir itu mempresentasikan hasil dan refleksi dan evaluasi. Nah, tapi walaunya alurnya seperti itu, menurut saya proses pembelajaran yang terjadi di dalamnya itu akan bermakna gitu dan akan dipahami oleh murid-muridnya begitu. Jadi pada pembelajaran problem basic learning itu siswa itu bisa belajar memahami masalah, belajar mencari informasi, belajar menyampaikan materi, terus mendengarkan pendapat orang lain, juga sampai akhirnya belajar mengambil keputusan. Nah, dilihat dari kelebihan dan kekurangan gitu ya, pastinya setiap model itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Menurut pemahaman saya pada problem basic learning ini, kelebihannya siswa bisa berpikir kritis dan kerjasama, juga bisa menerapkannya pada kehidupan sehari-hari. Dan untuk kekurangannya mungkin memakan waktu yang banyak, karena ketika guru harus membagi kelompok, terus mencari informasi juga harus berbagai sumber gitu, itu akan memakan waktu yang banyak gitu. Juga bakalan ada yang siswa yang pasif, tetapi menurut saya dalam model PBL ini, PBL itu bukan hanya memberikan masalah kepada siswa, tetapi masalah tersebut digunakan sebagai awal jalan bagi siswa untuk belajar. Jadi kita ketika guru menerapkan pembelajaran problem basic learning ini, insya Allah ke siswanya itu akan cepat paham pada materi yang disampaikan melalui model pembelajaran basic learning. Mungkin itu saja. Jadi menurut saya yang penting dari PBL itu bukan hasil akhirnya saja, tetapi bagaimana sih proses siswa ketika mencari, berpikir, berdiskusi, dan menemukan jawabannya, menemukan jawaban dari masalah yang diambil gitu, yang mereka sudah dapatkan gitu. Nah, dari situ saya memahami bahwa model pembelajaran itu sebenarnya bukan hanya tentang bagaimana guru menyampaikan materi saja, tetapi juga bagaimana guru menciptakan proses yang benar-benar siswa itu terlibat gitu dalam proses pembelajaran. Mungkin dari saya, ketika ingin menerapkan model pembelajaran harus dipikirkan terlebih dahulu dan harus memikirkan karakteristik materinya, terus tidak lupa dengan karakteristik peserta didiknya. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.